Saya hormati Kepala Bapeda, Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Bagian apa yang mewakili. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama dalam acara FGD 2 Kajian Green Ekonomi Kota Pekanbaru tahun 2023. Untuk mengawali acara kita akan awali dengan doa, dan doa harus sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, dan saya akan bantu dengan sesuai dengan keyakinan saya agama Islam. Berdoa mulai, berdoa selesai. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dan pembukaan kegiatan FGD 2 Kajian Green Ekonomi Kota Pekanbaru tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bapelitbangda Kota Pekanbaru. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, diberi kesehatan, kekuatan, kebersamaan sehingga bisa hadir bersama di tempat ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Enol Langko, narasumber dari Universitas Samratulangi Manado, terima kasih sudah hadir setia mendampingi kami di Kota Pekanbaru. Yang saya hormati seluruh SKPD, perwakilan dari SPB, Bapak Ibu Sekretaris, Kepala Bidang, dan seluruh pejabat yang terkait dengan FGD ini. Saya hormati Kepala Bidang PISK, Bapelitbangda, dan seluruh teman-teman di Bapelitbangda yang saya hormati. Dan pada kesempatan ini kita memasuki fokus group discussion yang kedua ini terkait nanti pembahasan indikator kinerja green economy. Nah, tentu teman-teman yang sudah pernah ikut di FGD 1 tentu sudah memahami dan tinggal melanjutkan saja. Kalau yang belum, tentu kita nanti sama-sama akan mengikuti pembahasan ini dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa green economy dimasukkan dalam kajian Bapeda untuk menghadapi nanti rencana pembangunan jangka panjang sampai tahun 2045? Ini penting. Pekanbaru harus melangkah lebih cepat, lebih taktis untuk menghadapi ini, mengingat Pekanbaru adalah daerah kota yang umumnya baik tingkat negara, tingkat kabupaten, kota, provinsi, biasanya wilayah kota-kota yang banyak berubah dari sisi iklimnya, cepat mengalami perubahan karena transformasi ekonomi dan industri yang sangat berpengaruh dan perkembangan. Oleh karena itu, Pekanbaru sebagai bagian dari penyangga Kota Manado yang biasanya menjadi tempat rujukan transit bagi daerah-daerah sekitarnya, tentu harus berpikir cepat untuk itu. Nah, yang hadir pada kesempatan ini adalah Kepala SKD, tidak sempat diwakili ini, tapi tidak apa-apa karena mereka ini adalah leading sektor dan mereka nanti akan melaksanakan semua ini. Karena mereka ini adalah generasi selanjutnya yang akan meraih tongkat estafet kepala dinas, kepala badan nanti insya Allah. Jadi sampai tahun 2045 nanti, sehingga mereka lah yang lebih tahu kondisi green economy kita. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ada istilah middle income trap, dijebakan, saya nggak tahu dijebakan, nanti yang menjelaskan sebenarnya apa ini tentang. Yang jelas, yang menjadi persoalan kita adalah pemanasan global, emisi gas
yang ada, dan tentu ini dipengaruhi oleh banyak hal, terutama faktor-faktor lingkungan yang terkait kehutanan, terkait masalah lahan pertanian yang tergerus-gerus atau yang digunakan secara tidak ramah lingkungan, penggunaan pupuk kimia yang berkelanjutan dan lain sebagainya. Kemudian transportasi yang terus berkembang tidak diimbangi dengan masalah kebijakan di bidang emisinya itu. Kemudian limbah yang terus-menerus menerpa kita, susah dicegah, plastik dan lain sebagainya. Walaupun berbagai kegiatan sudah dilaksanakan, launching penggunaan tumbler dan lain sebagainya, tetapi tidak bisa ini. Itu yang menyebabkan semua. Kemudian proses industrialisasi yang terus bekerja, dan yang utama adalah penggunaan produk yang tidak hemat, yang tidak ramah lingkungan, yang terus harus kita gunakan sampai anak cucu kita. Makanya ini perlu kerja keras di FGD ini boleh dikatakan sebuah keniscayaan, tetapi harus terus menerus digaungkan, harus dilakukan. Sama kita ini bekerja buat mengambang, kita terus ini kejadian-kejadian pemanasan global sama air yang mengalir sih. Kemudian kita berusaha mau pele, semakin lama semakin airnya tumpah juga kemari. Jadi ini luar biasa. Tapi setidaknya ada indikator kinerja harus kita bikin, ada keinginan kuat untuk menyelamatkan lingkungan kita. Kendati pun mungkin cuma kita yang melakukan ini, baru potong bangun, mudah-mudahan daerah lain sudah menyusul, karena memang ini harus bersifat global, harus bersifat simultan, terpadu, dan tentu komprehensif secara kebersamaan. Saya selalu bilang ini dunia barat ini selalu teriak-teriak bahwa dunia ketiga, maksudnya dunia ketiga kita ini yang di daerah-daerah negara Asia Tenggara, Asia dan lain sebagainya, bahwa harus menyelamatkan lingkungan, tetapi industri mereka yang terus maju, kita yang disuruh menjaga lingkungan. Ini kan tidak fair ini. Saya masih ingat di mata kuliah dulu ada pembagian kerja dunia. Jadi dunia barat ditujukan untuk industri, dunia timur ditujukan untuk menyelamatkan lingkungan, pertanian dan lain sebagainya. Akhirnya mesin-mesin produksi industri dijual semua ke sini. Jadi tujuannya tadi untuk menyelamatkan dunia kita di sini hancur juga karena industri dari barat sana. Jadi tidak fair istilahnya. Tapi tidak apa-apa lah, kita harus bekerja untuk itu. Barangkali untuk sekarang belum, tapi memang kasihan anak-anak itu. Saya pernah lihat video simulasi bagaimana nanti semua pohon-pohon sudah habis, kemudian air sudah mulai kering. Akhirnya ada satu pohon diperbutkan. Bayangkan begitu mahalnya itu pohon itu, karena memang tidak ada lagi yang namanya green, tidak ada namanya hijau-hijauan, tapi sudah coklat semua. Barangkali itu hal yang terpenting. Oleh karena itu tentu ini yang masih jiwa muda semua, kita mengharapkan nanti masukan dari Bapak Ibu, kira-kira pelengkap dari indikator kinerja green ekonomi, kira-kira apa-apa yang harus dimasukkan dari sisi kesehatan, dari sisi transportasi, dari sisi lingkungan hidup, ketenaga kerjaan, kemudian keteguhan, kemudian masalah ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Kita mengharapkan ada masukan untuk memperkaya referensi perencanaan kinerja kita, agar kerjanya kita bisa menciptakan satu kajian yang komprehensif, minimal bisa menjadi acuan dalam waktu jangka panjang, atau minimal di RPJMD baru kita nanti. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah nanti ada pengantar, ada pengarahan, ada masukan dari Bu Doktor. Itu akan membuka ruang berpikir kita untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut di sini. Demikian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ya saya nyatakan dibuka dengan resmi kegiatan FPD ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi saya selalu mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan Kota Kota Baru bagi kami tenaga ahli boleh mendampingi Kota Kota Baru pada saat ini adalah berhubungan dengan isu green economy. Oke, sekarang berikutnya. Jadi bagian kita sesuai dengan kesepakatan kita akan menggunakan ada 3 FPD. Jadi FPD yang kedua kita concern ke indikator kinerja. Sebagian besar sudah disampaikan oleh pada waktu pertemuan pertama, tapi nanti tentu kalau sesuatu yang tidak ada nilai tambah dari kami tenaga ahli, kayaknya kami juga seperti merasa kalau cuma mengoperasionalkan yang ada gitu ya, saya suka bahwa sesuatu itu ada plusnya, artinya ada yang mesti berbeda dengan apa yang ditetapkan nasional. Nah, nasional sudah menetapkan indikator dalam penetapan indeks green economy itu sudah ada data-data green economy. Ya, ada 15 di sana. Jadi ada 15 yang kemudian mereka bagi itu ke 3 pilar. Jadi 3 pilar ini sebenarnya kemudian adalah bagian dari ada 5, jadi itu ada 4. Tapi perlu kita ingat dari metadata yang ditetapkan oleh nasional, kita tahu bahwa ada beberapa hal yang kemudian perlu menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Sehingga kita harus menyesuaikan di situ dan kemudian daerah diberi kesempatan untuk kemudian bisa dikatakan jika ada, silakan tambahkan indikator daerah untuk itu. Ya, selanjutnya, di pilar lingkungan hidup, jadi slide berikutnya, pilar lingkungan hidup itu dari 6 indikator yang ada. Jadi dari 5 indikator yang ada, kita melihat ini ada yang sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Bappenas. Nah, kemudian kira-kira seperti apa sih indikator daerah yang kemudian bisa kita tambahkan? Sebenarnya indikator itu sudah ada di dokumen RPJMD ataupun dokumen-dokumen perencanaan kita sebagai perencanaan teknis di beberapa perangkat daerah. Ya, seperti apa kemudian? Kita akan tambahkan dengan presentasi kesesuaian dengan RT/RW karena itu merupakan bagian yang penting juga. Artinya kenapa? Karena dokumen RT/RW adalah dokumen yang dihasilkan dengan dasar KLHS misalnya, ya? Dan KLHS itu menunjukkan bahwa perencanaan yang disusun, dokumen perencanaan tersebut sesuai dengan kajian lingkungan hidup dalam pengembangan perencanaan, terutama perencanaan jangka menengah, jadi menengah ke atas. Jadi kita bisa tambahkan itu. Ya, sebagai bagian dari mungkin tambahan dari Kota Baru, sambil kita kemudian melihat kayaknya mungkin untuk yang lautan energi terbarukan mungkin bukan menjadi target kita karena misalnya levelnya ada di provinsi, ya kita silakan menyesuaikan di sana. Baru kemudian yang indeks kalau yang lingkungan hidup, yang kualitas air, kualitas udara itu tidak dimasukkan oleh Bappenas. Tapi bagi saya itu penting sebenarnya, ya karena nanti di dinas perhubungan di situ, ya jadi ada banyak hal yang memang sebenarnya berkaitan langsung. Mungkin pada waktu mereka menyusun indeks itu ada bisa dikatakan mereka mencari bagian yang kemudian di level nasional secara kacamata mereka. Tapi kita di level daerah kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Jadi saya justru lebih suka dengan yang indeks ada di lingkungan hidup dan mungkin yang ada di dinas perhubungan saya. Jadi langsung berhubungan dengan kualitas air, kualitas udara itu. Jadi itu bisa nanti dia ditambahkan. Oke, baru berikutnya, slide berikutnya. Di pilar ekonomi. Nah, di pilar ekonomi kemudian di pilar ekonomi itu kita punya juga. Jadi nasional sudah punya ada 6 di sana, indikator di sana. Sorry kok, saya di kabupaten jadi kota organik. Baru kemudian saya ingat bahwa di sini kan ada kopi organik. Mungkin bukan cuma kopi juga yang istilah kata sudah diproduksi secara organik. Ada banyak hasil-hasil pertanian yang sudah diproduksi secara organik. Nah, itu bisa kita masukkan. Entah nanti kita tinggal melihat dari produksi kopi yang biasa persentasenya dari kopi biasa ke kopi organik, gitu ya. Tapi itu bisa menjadi indikator daerah. Kalau memang itu kemudian menjadi itu, kita bisa angkat bahwa kan kalau orang punya green ekonomi jangan cuma kita punya kita bisa di green city gitu. Itu kan sesuatu yang umum yang sudah ada. Gitu. Makanya dalam PK saya tahu kami punya 3 suka bagian penyebutan khusus, salah satunya ini kota organik ataupun kabupaten organik. Kenapa kemudian lebih banyak ke kabupaten? Karena biasanya di kabupaten itu yang based on pertanian, ya. Tapi tidak apa-apa karena di sini kota-kota Pembangun dengan produksi kopinya sebagai salah satu produk unggulan dan ada organik dari sana bisa kita angkat sehingga bisa menjadi kota organik. Baru berikutnya ada
indeks infrastruktur. Jadi ketika ada, jadi nanti mungkin kalau untuk dinas perhubungan jika ada apa istilahnya katakan ada perda, makanya ini ada satu pilar yang saya tambahkan untuk kota-kota membangun di bidang ekonomi di luar 3 pilar yang justru ditetapkan oleh Bappenas. Oke, jadi ini kita bisa tambahkan di sana. Baru berikutnya, kenapa? Karena kita akan lebih banyak sharing kepada diskusi dengan apa yang sudah kita lakukan di perangkat daerah, dan kemudian kita lihat ternyata ini berkaitan langsung atau berkaitan tidak langsung, tapi penting kita bawa di kajian Green Economy Kota-Kota Baru. Nah, pilar yang berikutnya terakhir, kita punya ini pilar sosial. Ini yang dikeluarkan oleh Bappenas. Jadi mereka menggunakan di situ ada slide berikutnya. Pilar sosial itu ada rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, gitu ya. Yang saya tidak tahu sih kalau mungkin angka harapan hidup bisa, karena kalau kita sudah bisa lebih artinya kita lebih bisa angkanya lebih tinggi, berarti kita sudah punya kesehatan yang tinggi untuk itu ya, bagus untuk itu, berarti kita lingkungan kita berkembang. Padahal ada tentang status pemukiman kumuh di sana. Ya, hal-hal seperti itu yang sebenarnya akan muncul dari perangkat daerah itu sendiri. Sebenarnya status pemukiman kumuh itu saya bisa-bisanya karena saya terlibat di penyusunan dokumen. Jadi saya ingat seharusnya ini juga menjadi salah satu indikator gitu. Dari sekarang sudah terjadi perubahan antara status sebelumnya dengan sekarang. Sekarang sudah pemukiman kumuh di sini sudah masuk golongan ringan. Jadi istilah kata sudah bisa dikatakan, karena untuk menghitung dia berat, sedang sampai ringan itu sampai kepada berapa sedekatnya antara rumah dengan rumah, banyak sekali. Baru tentang sanitasi, tentang, jadi bisa dikatakan ketika kita punya status pemukiman kumuh yang ringan, berarti kita bisa katakan kita sudah sangat care kepada bagian yang kita sebut sebagai lingkungan hidup. Jadi itu bisa ditambahkan. Nah, ini di tingkat nasional untuk menghitung indeks ini cuma ada 3, di sana ada gambarnya. Makanya di setiap slide saya munculkan. Padahal slide berikutnya, coba kita lihat. Ini target yang ingin dikatakan internasional. Ini mereka merubah dari yang di atas, dia ingin transit ke sini. Dan kemudian saya katakan, oke, sudah clear itu ada di situ, sudah dilakukan oleh mereka. Ada yang sudah mereka lakukan, tapi mereka tidak masukkan itu sebagai bagian yang mereka hitung. Apa di situ? Itu yang kemudian saya sebut sebagai pilar tata kelola. Karena di SDGs itu ada pilar tata kelola. Apa yang dimasukkan di situ? Perda yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung, tapi penting mendukung lingkungan hidup. Entah perda itu justru biasanya keluar dari PU, dari Perkim, dari perhubungan, ya. Sama dari dinas lingkungan hidup sudah wajib karena mereka bagian dari mereka ya, perdanya. Bukan jadi dari turunan bisa dikatakan peraturannya atau undang-undang atau peraturan presiden atau peraturan itu yang ada di atas, kita turunkan ke perda. Artinya daerah itu merasa bahwa itu sangat penting sehingga dia perdakan. Gitu. Jadi bisa jadi plus, makanya mungkin saya memberikan kayaknya bukan pada PowerPoint yang terakhir, saya kirim kembali ya. Salah kiri biasanya kalau suka tulis nomor-nomor. Jadi ada saya sebut sebagai target Green Economy Kota Mobagu Plus. Kenapa? Karena kita menambahkan dari apa yang sudah ditetapkan. Saya selalu berkomentar kalau saya pergi ke kabupaten kota, saya cuma memberikan itu saja, saya hanya mengoperasionalkan apa yang ada, apa gunanya kami bisa ahli. Nah, karena Bakulia itu sudah cukup dengan mereka yang ada di bagian perencanaan, dengan bagian perencanaan di masing-masing perangkat daerah. Karena kami juga kan nanti hanya mengambil apa yang ada dari perangkat daerah. Tapi kemudian kita memberikan bahwa ada loh yang penting yang tidak mereka baca, kita baca. Itu baru merupakan bahwa kami ada plusnya untuk ikut andil membantu kabupaten kota. Jadi makanya selain pilar 3 pilar yang sudah ditetapkan, kami tetapkan pilar tata kelola, dan itu pun akan kita sepakati bersama ya. Karena ini masih merupakan dokumen kajian, tidak masalah ya. Karena dokumen kajian, dokumen yang lebih fleksibel, artinya karena apa? Karena benar-benar tanggapan akademiknya lebih tinggi. Jadi bisa diterima, bisa tidak, tapi akademik bisa memberikan tanggapan yang untuk itu. Jadi kita akan tambah satu pilar, di mana pilar yang kita sebut sebagai pilar tata kelola, dan kita akan masukkan di
khusus berkaitan dengan lingkungan hidup yang diperda. Ada berapa perdanya? Oke, mungkin itu sebagai bagian yang akan saya bawakan. Slide berikutnya hanya menutup slide yang terakhir. Program kegiatan ini sebentar akan didukung dari Bapak ini, strategi pencapaian. Kita pun harus mengambil informasi tentang kerjasama non pemerintah. Jadi apa yang kemudian sudah dikerjasamakan oleh pemerintah kepada non pemerintah yang ada di sini yang sangat memberikan andil pada pengembangan ekonomi kota-kota Bogor. Itu saja mungkin pengantar saya supaya kita akan lebih banyak berdiskusi. Silakan perangkat daerah akan menyampaikan. Semoga ada indikator-indikator daerah baru yang bisa di-cover dan ditulis dalam buku kajian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Kabas. Ya, baik, terima kasih Bu Dokter. Ini singkat, padat, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Ini penting sekali karena ini sekali lagi saya sampaikan ini menyangkut masalah ayat hidup anak cucu kita ke depan. Ini nanti sampai 2045 ini diaplikasikan dan dilaksanakan. Jadi 2025 mudah-mudahan kita bisa aplikasikan ini target-target pencapaian ekonomi. Ada 3 pilar: lingkungan hidup, ekonomi, pilar sosial. Tadi ditambahkan pilar tata kelola. Saya setuju itu. Memang dari tadi saya bilang kira-kira ini tata kelola dari mana. Kemudian yang kedua, yang tadi ada sedikit bodongkan sedikit kita antara pilar lingkungan hidup dan pilar ekonomi. Tadi ada di pilar ekonomi itu ada yang masuk intensitas emisi di situ. Ya, pola pikir saya masuk di lingkungan hidup kalau masalah emisi itu kan. Tadi ada intensitas emisi, kemudian organik. Ya, saya pikir itu organik memang penting karena salah satu penyangga masalah kerusakan tanah dan lain sebagainya karena kita tidak punya organik lagi sebenarnya. Kita terus diserbu oleh bahan-bahan kimiawi. Karena tentu harus ada pilar untuk hal tersebut. Itu teman-teman, saya mengharapkan sekali ini pikiran-pikiran dari teman-teman yang pres ini mungkin ada indikator-indikator yang ingin ditambahkan. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kita semua untuk menyelamatkan lingkungan ini di samping yang pilar-pilar lain yang sudah digambarkan tadi ini. Pilar lingkungan ini lingkungan luas lahan. Ini luas tutupan lahan dari luas daratan Bogor ini masih jadi pilar indikator. Bauran energi terbarukan dari sumber energi primer, jadi ada pembaharuan energi, kemudian mungkin cahaya, listrik dapat digunakan, air dan lain sebagainya. Ini kemudian yang mencolok ini sampah terkelola. Memang ini penting sekali sampah terkelola ini. Ini mungkin lebih nanti dijabarkan lagi dikelola, apakah dicegah penggunaan sampah dan lain sebagainya. Dan jelaskan ini. Kemudian, ini ada emisi tadi, ada penurunan emisi. Kemudian tadi di ekonomi ada lagi intensitas emisi. Kalau ini emisi terus jalan, jadi orang jadi emosian. Kemudian penurunan tutupan lahan gambut. Kemudian memang beli Kota Bagus lahan gambut tidak ada kan tidak ada segala lahan gambut di sini, tidak ada. Jadi mungkin nanti ini bisa dipertimbangkan nanti yang lebih spesifik supaya dia lebih mengena. Barangkali silakan teman-teman, saya minta tolong ini dibuka pikiran dan lain sebagainya, masukan apa saja kira-kira pilar apa yang ditambahkan, kemudian indikator apa kira-kira yang tidak masuk di sini. Tapi ini dari Bappenas, namanya Bappenas, dia bersifat global. Dia tidak menyentuh ke lebih teknis kita. Mungkin ada hal-hal yang spesifik di kita itu bisa masuk indikator. Kami persilakan. Mungkin dari lingkungan hidup ada masukan? Teman-teman dari OPD sudah saya share ke masing-masing WA
Jadi sebelum ini Pak, kami sudah meminta data program kegiatan yang berkaitan dengan green economy di OPD masing-masing. Jadi saya share. Yang kita mau dulu ini adalah insting. Naluri kira-kira apa yang tak masuk di sini kira-kira yang menurut Anda selama ini? Mungkin sering bertanya-tanya, ini tidak selesai pekerjaan kalau ini karena tidak ada ini, tidak ada ini. Nah itu yang kita mau dengar dulu. Kira-kira apa? Kemudian program kegiatan tadi silakan dikombinasikan saja, itu kolaborasikan antara yang mau ada insting naluri, kemudian ditambah ini. Karena ini kita butuh masukan memperkaya referensi. Jadi kalau program kegiatan selama ini sudah ada itu rutinitas. Nah kita akan menguji nanti apakah rutinitas kita dari tahun ke tahun program kegiatan itu menyelamatkan lingkungan atau tidak ada perubahan. Nah itu yang harus diperbaharui nanti itu. Silakan. Mungkin dari mana dulu ini? Lima hidup ini mana? Silakan, lima hidup bicara. Bicara saja, pokoknya keluarkan semua pemimpin unik-unik di sini. Karena ini namanya DLD, mau diterima masukan sebanyak-banyaknya di sini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertama-tama kalau bicara masalah green economy, terus terang kalau dari dua FGD ini kan, maksudnya dari kita pribadi pemahaman masih belum terlalu karena kayaknya cukup luas aspek-aspeknya. Tapi dari apa yang kita tangkap mungkin nanti tolong dikoreksi. Tapi dari yang kita punya pemahaman sih bahwa green economy ini mungkin lebih ke perilaku, baik kita sebagai orang pribadi, sebagai pelaku usaha, pelaku industri, bagaimana ini green economy ini, bagaimana perilaku kita terhadap lingkungan, dalam kita jadi pribadi, dalam kita berusaha. Karena kalau kita lihat ini memang tujuannya bagaimana dalam kehidupan kita ini dalam berperilaku itu bagaimana kita bisa tetap menjaga lingkungan kita sebagai orang pribadi atau kita melakukan kegiatan ekonomi itu tetap menjaga kelestarian lingkungan. Jadi kalau misalnya kayak kita sekarang di sini ada pertemuan, misalnya ada yang menggunakan tumbler, itu sebenarnya bagian juga dari bagaimana kita menjalankan green economy. Kalaupun ada juga air kemasan, kalau kita menjalankan green economy, nah bagaimana sebentar misalnya sampah-sampah botol kemasannya itu kita bisa pilah, kita kumpulkan untuk kita istilahnya menjalankan yang namanya circular economy. Jadi kira-kira seperti itu. Dan kalau bicara indikator yang kita lihat lagi sih, artinya dalam kita memulai bagaimana penerapan green economy, kita kira itu sudah cukup. Karena sekarang ini bagaimana tentang kita mau menjalankan dulu ini pencapaian indikator-indikator yang sudah ada ini. Untuk selanjutnya, seandainya ini bisa kita laksanakan, mungkin baru kita akan mencari yang lebih spesifik lagi supaya bagaimana ini kegiatan green economy ini dalam setiap aspek kehidupan kita laksanakan ini bisa berjalan secara baik, sehingga seperti tadi untuk pengurangan emisi atau untuk pelestarian lingkungan hidup, misalnya dari penanganan sampah kita bisa mulai melakukan pemilahan sampah dari sumber, bisa terjadi pengurangan sampah, sehingga seperti tadi mengenai sampah yang terkelola itu bisa istilahnya 100%. Karena yang selama ini sampah terkelola itu tidak 100%, karena masih ada sampah-sampah yang tidak terkelola ini. Ya bahkan ini satu dunia atau satu Indonesia, satu dunia itu menghadapi masalah yang sama. Belum ada sampah yang benar-benar yang setahu kita benar-benar terkelola. Misalnya seperti di Kota Mobagu itu ada sekitar mungkin sampai berapa persen ya, sekitar 20% itu sampah tidak terkelola karena ada yang dibakar, ada yang mungkin cuma dibuang sembarangan, dibuang ke sungai. Sementara yang terkelola itu yang diangkut itu mungkin sekitar 70% dan yang dikurangi itu baru
bahkan mungkin masih kurang dari 20%. Jadi mungkin demikian sedikit penyampaian terkait lingkungan hidup, maksudnya dari pandangan kami sebagai bagian dari Dinas Lingkungan Hidup terkait pelaksanaan green economy ini. Jadi demikian, terima kasih. Ya, dia masuk pilar atau indikator yang terkait ini perilaku ini. Perilaku boleh dengan perda, misalnya kayak tadi itu apakah ada perda atau perilaku atau apapun yang bilang tadi itu rapat kita pakai tabel. Dan indikatornya nanti naik turunnya perilaku ini yang mau diukur nanti. Kalau masuk di indikator itu. Iya. Iya. Nah nanti apa masuk indikator pengukuran nanti itu atau bahwa yang menyebabkan lingkungan rusak ini adalah perubahan perilaku. Yang mau dilihat. Dia masuk di pilar tata kelola atau tata kelola berarti tinggal indikator itu. Atau tidak, tapi kita kata pemerintah sudah care terhadap merubah perilaku kita untuk lebih ramah lingkungan. Jadi ada tidak kalau tersedia berarti pokoknya ada nilainya. Jadi untuk perilaku, kalau yang saat ini tanggapan saya mungkin untuk yang perilaku karena memang itu kalau untuk lihatnya itu kita harus survei. Jadi saat ini untuk perilaku kita akan buat jadi indikator, tapi indikator terhadap perda atau perilaku yang menopang perilaku dari kegiatan pemerintah atau non pemerintah yang kemudian mewajibkan bahwa kita peduli terhadap itu seperti tadi tabel harus itu harus tersedia. Kalau memang ada istilah kata peraturan yang dikeluarkan secara resmi gitu kan, levelnya surat edaran pun tidak masalah. Ya, nanti kita bisa mengindekskan dengan buat surat edaran misalnya indeksnya 1, kalau dia lebih tinggi kan sampai perda paling tinggi gitu. Jadi kita tinggal indekskan kita dapat lapor porsi. Tapi artinya ada perda untuk merubah perilaku kita menjadi ramah lingkungan. Jadi saya masukkan di situ sambil saya menghapus yang tadi yang gabus karena tidak ada kita hapus. Jadi kalau tidak ada sekarang waktunya kita untuk menghapus. Karena ini dokumen kajian. Jadi dokumen yang benar-benar bisa dikatakan bisa kita gunakan sebagai dasar nanti sebentar ketika kita membuat itu dalam bentuk RAD atau tentang roadmap green economy. Jadi saya terima dengan pemasukan itu ke pilar tata kelola. Oke, terima kasih. Berarti satu pilar masuk. Kasih. Kemudian gambuk tadi tidak ada. Nah itu gunanya kita diskusi. Karena di buku dokter ini dari Manado, dia tidak tahu persis lingkungan di lapangan itu secara spesifik lebih jauh tidak tahu, jadi perlu masukan dari kita. Dari transportasi ada, silakan dari perhubungan kan. Kalau mainnya di perhubungan. Dari perhubungan itu masuk di tupoksinya bidang lalu lintas angkutan jalan di seksi pengujian. Itu di dalam pengujian kendaraan ada salah satu salah satu persyaratan kendaraan yang layak jalan itu emisi gas buang. Ya. Ini untuk kendaraan angkutan umum dan angkutan barang. Itu yang diperiksa di situ masalah gas emisinya atau lainnya itu kendaraan? Itu salah satu ada berapa? Ada rem, fungsi lampu, daya pancar, emisi gas buang dan kedalaman alur ban, Pak. Jadi dia masuk di salah satu pengujian kendaraan. Emisi itu? Iya, emisi gas buang. Limbahnya, polinya, kebocoran masuk semua itu? Iya masuk, Pak. Apalagi di bidang transportasi ya? Untuk saat ini itu aja, Pak. Untuk di emisi itu? Iya. Terima kasih. 3 kali bicara. Pokoknya kalau tiba-tiba terngiang lagi munculkan lagi. Dari dinas, kalau emisi tadi sudah ada di lingkungan. Ini di dinas BKP. Nah, apa kita di spam, minum, spam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Dinas PRKP memang ada penanganan
Untuk kawasan kumuh ada beberapa banyak indikator yang mempengaruhi. Salah satunya adalah kepadatan bangunan, rumah tidak layak huni, kemudian ada juga persampahan, drainase, air minum, sanitasi. Jadi itu ada beberapa dinas teknis terkait yang saling berkolaborasi untuk penanganan kumuh tersebut. Jadi kira-kira yang secara nyata memang paling berpengaruh itu yang mempengaruhi kualitas lingkungan di indikator tadi yang mana di situ yang paling cepat mempengaruhi kualitas lingkungan? Rata-rata untuk kawasan kumuh yang pernah kemarin kita SDG Ibu yang rata-rata kondisi ringan itu yang paling besar itu persampahan dan air minum. Untuk masing-masing delineasi perkumuhan itu yang mempengaruhi. Khususnya di PRKP dari pemukiman. Pemukiman aja. Persampahan sudah ada. Bisa jadi itu perumahan Pak, karena rumah-rumah yang tidak tertata kepadatan itu kan mempengaruhi juga bisa jadi bukan. Karena kepadatan rumah kemudian ada karena tidak sesuai dengan RTRW ya, misalnya bukan untuk permukiman ada pertumbuhan rumah-rumah yang liar begitu bisa jadi. Kemudian karena status lahan yang sebenarnya bukan permukiman makanya dibangun rumah yang asal-asal begitu dan yang tidak layak huni. Jadi itu nanti mungkin bisa menyebabkan pemandangan yang tidak bagus, nanti muncul tidak ada penanganan untuk drainase atau persampahan karena bukan masuk dalam kawasan perumahan. Jadi makanya kita juga ada sementara ini ada perda untuk kumuh supaya ada kalau ada tumbuh permukiman yang bukan di tempat itu kawasan permukiman itu ada nanti jatuh dalam perda. Mungkin untuk dari Dinas Perumahan Rakyat menyangkut perubahan pemukiman. Baik, terima kasih. Berarti salah satunya penempatan rumah yang tidak sesuai fungsi lahan kan, itu yang menyebabkan berpengaruh merubah kondisi lingkungan kita kan. Iya. Oke. Salah satu indikator barangkali. Ada tanggapan sih terkait itu? Ada tanggapan terkait itu? Mungkin yang tadi yang dari perhubungan yang emisi gas buang tadi. Dan juga dari dipikirkan kan memang dari yang Bapenas. Jadi ketika mereka memasukkan yang intensitas emisi, kalau yang mungkin di lingkungan ini yang kayak rumah kaca. Nah, karena memang itu ada target itu nasional yang harus dicapai penurunannya berapa persen sampai akhir. Tapi yang memang di intensitas emisi di sini tidak jelas. Gitu. Tapi nanti sebentar saya pikir kita bisa misalnya untuk indikator daerah karena sudah ada kan emisi gas buang kan ada perkembangannya tuh itu jadi indikator khusus. Jadi di emisi itu dikhususkan selain yang gas rumah kaca dikhususkan yang tadi gas buang dari perhubungan. Lalu yang kemudian dari PURKIM itu jadi ditambahkan yang kepadatan. Nanti sebentar tinggal mungkin terurutkan mana yang jadi indikator utama, indikator pendudukan, tinggal kelompokkan jadi kelompok. Tapi karena ada datanya yang kepadatan kesesuaian RTW kan sudah masuk tadi ya. Jadi tinggal kita masukkan. Memang saya baru tambahkan jadi masuk sanitasi dan air minum. Jadi tinggal melihat nanti sebentar naik level utama dan penduduk. Jadi sudah dicatat. Kira-kira itu penggunaan bahan membangun rumah itu berpengaruh nggak? Misalnya kaca ini, kemudian seng ini, kamu melakukan panas kan, bantuan. Nah itu masuk nggak berpengaruh nggak itu? Misalnya kaca-kaca begini ya, ini kan menimbulkan pantulan, panas kan, jadi panas suasana. Kemudian seng di atas itu menimbulkan pantulan. Dulu kan kita menggunakan kayu sirap, kemudian rumbia. Gimana? Boleh balik kembali ke sana? Ini kan mencegah genteng. Iya, ternyata orang rantau dulu lebih ramah lingkungan sebenarnya. Oke, kita lanjut. Bapak dari mana? Dinas Kehutanan. Silakan. Dari Dinas Pertanian perlu terinformasikan bahwa 2021 telah bersama-sama dengan Dewan
LP2B. Jadi ada perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan, di mana penetapan lahan pertanian berkelanjutan ini untuk mempertahankan lahan sawah di Kota Palembang, dan informasi bahwa pada bulan Juni kemarin telah pada tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian untuk di pertanian memang ada sedikit gimana gitu, karena di satu sisi kami mendukung tentang pertanian organik, tetapi di kementerian juga kami mendapatkan jatah atau kemudian penyaluran pupuk kimia pada tahun ini kurang mendapat jatah pupuk kimia 3.000 ton untuk urea, 3.000 ton untuk NPK. Dan memang kalau di bidang ekonomi sebenarnya bagaimana, tapi petani juga memerlukan tidak serta-merta harus merubah perilaku itu, bahwa kalau sudah masuk ke ekonomi otomatis harus merubah perilaku, tapi setidaknya ada penurunan secara berkelanjutan, misalnya tahun ini atau periode berikut 50 untuk penggunaan organik dan kimia. Tetapi memang kalau ada serangan, otomatis petani meminta ketua dinas bahwa dapat tolong karena susu serangan penyakit. Penggunaan pestisida kimia harus dilakukan. Baru kalaupun Kota Mobagu kota organik sempat disosialisasikan, bahkan tahun 2015 masih ada BPM Barca pernah dilatih 300 petani untuk pembuatan pupuk vokasi, di mana pupuk vokasi ini ada pupuk organik yang mampu merubah struktur tanah. Akan tetapi ketika pun ada hasil pertanian yang organik, petani mengeluh lagi Pak, menjual di mana? Karena lain kali orang berproduk walaupun 70% atau 80% organik, tetapi harga di pasar sama dengan yang pakai kimia, karena kan tidak ada di pasar organik misalnya. Jadi ketika kebutuhan mau dibawa mempush pertanian organik, tapi di pasar juga kan harus memikirkan. Kira-kira itu saja Pak, menurut saya. Apa pikir ulang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Oh mahal. Oke. Jadi begini Pak, yang mau memang salah satu ganjalan petani tidak menggunakan pupuk organik itu karena ada tenggang waktu perubahan dari pupuk kimia ke organik itu. Biasanya kalau langsung diubah dia akan turun produksinya kan gitu. Jadi dia merasa rugi di situ. Ya mengharuskan itu, saya tahu itu karena saya pernah melakukan itu. Tanaman-tanaman saya di rumah walaupun cuma di cabai yang berubah lama prosesnya. Nah, yang ingin dilaksanakan sebenarnya teknisnya penyelesaian masalahnya adalah coba hitung akan kira-kira kalau kita menggunakan pupuk organik berapa lama itu prosesnya itu sampai dia bisa normal. Nah, sambil menunggu itu kira-kira berapa subsidi yang dibutuhkan untuk menalangi itu kekurangan petani itu. Misalnya disubsidi berapa oleh pemerintah untuk penantian itu, berapa banyak yang harus disubsidi petani, dan artinya dia tidak menggunakan, dia memang menurun produksinya, tapi misalnya turun berapa persen kira-kira itu? Boleh 30% turunnya? 30%? Bahkan kalau tanah yang rusak. Iya, itu yang saya mau maksud itu, coba hitung. Kalau penurunan 50%, nah 50% itu hasilnya dijual normal. 50% itu berapa kira-kira yang harus ditalangi pemerintah untuk menutupi dulu itu kekurangan petani itu. Itu salah satu jalan. Memang berat itu. Tapi kita harus memang melakukan itu. Nah, saya pikir itu. Baik, terima kasih dari pertanyaan.
Jadi memang LP2P yang harus dipertahankan di situ. Salah satunya adalah mempertahankan lahan yang ada. Kemudian yang organik, ya pertanian harus kuat di organik ini, harus banyak sosialisasi. Nah kalau ada 3.000 ton itu, aduh memang racun itu. Tolak itu. Maksudnya itu pupuk jual ulang dong, beli yang kompos ulang. Itu dijual kan dijadikan subsidi itu. Itu kan kita harus bring ekonomi kan gitu. Iya, sebenarnya kan di sampah sudah ada pupuk, sudah banyak yang produksi sebenarnya. Di YouTube banyak namanya enzim, ada pupuk fotosintesis dan lain sebagainya. Oke, dari pertanyaan saya pikir ada, nanti kita ini pikirkan lagi. Pak Kadis Perdagangan, silakan. Terima kasih atas kesempatan, izin Pak Kaman, Bu, ya. Jadi untuk dari bidang perindustrian, kita sangat sepakat dengan yang dikatakan tadi Bu ya, yaitu membutuhkan ruang atau perda tentang lingkungan atau pembuangan limbah. Karena seperti contoh kita turun lapangan beberapa kali, ada laporan dari masyarakat Mongondo yaitu pabrik tahu limbah pabrik industri tahu itu. Jadi di situ kita turun dengan lingkungan hidup dengan PPP, cuma sampai teguran atau himbauan, terus himbauan teguran itu cuma 2-3 hari, bilang hari keempat ulang buang. Jadi kalau boleh masukkan pembentukan perda supaya biar cuma efek jerah begitu kalau orang iya denda atau biar cuma 1-2 hari di Polres. So contoh orang sudah mau buang ulang limbah karena apalagi cuaca hujan kaki panas sekarang busuk sekali memang di got jarang Mongondo itu. Mungkin hanya itu dulu Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Barangkali ini nanti kaitan dengan lingkungan hidup. Karena kalau kita menerapkan aturan main bahwa harus tegas, kita juga harus memikirkan di mana mereka membuang limbah tahunya. Tentu dibutuhkan juga fasilitas mungkin itu, atau mereka sendiri menciptakan limbah itu kira-kira digunakan diapain? Diolah lagi, jadi mesti ada pengolahan, jadi ada kewajiban pengolahan. Yang mungkin dinas perindustrian mesti bantu itu, bagaimana menyiapkan alat untuk mengolah kembali limbah tahu itu. Kalau lebih jauh kita lihat sudah kasih makan ini ternak kan, ternak. Jadi itu yang harus dipikirkan, limbah itu pikir. Kemudian produksi penjualan ini plastik ini dari perinakan menggunakan plastik industri yang menggunakan plastik ini. Sekarang sudah ada diciptakan plastik yang boleh dimakan. Plastik karbon boleh dimakan, kita pernah jadi. Baik, nanti sebelum ditanggapi ulang Bu Dokter, selamat bergabung Pak Dokter Pak Peci Masinabo. Apakah suara kami didengar Pak dengan jelas? Izin Pak, apakah suara saya kami didengar jelas? Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, jelas ya. Apakah suara kami didengar jelas ini? Agak apa? Pak. Ya. Oh iya. Agak apa itu? Tapi dari saya kedengaran dari saya. Jelas sekali kalau dari Pak Alto. Oh ya, oke. Apa saya sudah bisa memberikan tanggapan? Nanti kita selesaikan dulu SKPD Pak, supaya referensinya banyak nanti. Oke. Kita lanjut dulu ke SKPD. Kita ke PU dulu. Mungkin tadi telah di-share untuk indikator yang ada di Dinas PU, itu sempat saya baca, tetapi perlu disampaikan bahwa pada pertemuan FGD
hadir karena Kepala Dinas sedang mengikuti rapat kerja di Manado tentang pertemuan Komisi Air di PUPR. Kemudian Pak, untuk yang indikator untuk PU tadi sempat saya baca, yaitu ada 2 indikator. Pertama, jumlah sambungan SR, sambungan rumah yang tersambung dengan air bersih, kemudian juga penduduk yang menerima sambungan air bersih. Mungkin ada pendapat dari kami untuk dapat dimasukkan ke salah satu indikator, yaitu infrastruktur Pak, infrastruktur untuk bidang bina marga, jalan. Kemudian mungkin itu bisa dapat dimasukkan ke salah satu indikator. Kemudian perlu diinformasikan bahwa bidang tata ruang sekarang sedang mengkaji RT/RW, perubahan RT/RW, dan sudah sampai ke Kementerian ATR di Jakarta, sudah peralinsek, dan mudah-mudahan tanggal 30 bulan Juli ini akan ada pembahasan linsek, dan ini mudah-mudahan untuk di kota-kota baru tidak akan ada perubahan dan akan kembali ke daerah untuk lebih dibahas lagi ke Dewan, dan selanjutnya akan dipindahkan menjadi RT/RW terbarukan. Kemudian selanjutnya mungkin untuk Dinas PUPR bisa juga dimasukkan tentang ruang terbuka hijau, karena ini ditekankan oleh Kementerian ATR bahwa setiap bangunan daripada OPD yang ada di kota, apalagi Kota Mobagu, akan menjadi salah satu rencana untuk menjadi ibu kota kabupaten. Insya Allah akan terakomodir ini menjadi provinsi. Kota Mobagu. Jadi itu salah satu dari persyaratan bahwa setiap OPD itu harus ada ruang terbuka hijau. Jadi mungkin itu Udah persennya nanti dulu 30% sih ruang terbuka hijau, atau sekarang? ruang terbuka hijau di Kota Mobagu mungkin baru sekitar 20-30% ya. Jadi itu dipersyaratkan dari Kementerian ATR supaya itu ada. Tidak ada di sana. Tidak ada, belum ada. Mungkin dan itu Pak untuk LP2B karena ada berkaitan juga dengan Dinas Pertanian, di mana ada beberapa jaringan irigasi yang mungkin jaringan irigasi kewenangan provinsi yang sudah ada pembangunan rumah penduduk. Nah, itu yang menjadi salah satu masukan dari kementerian untuk lebih dikaji lagi, karena ada beberapa daerah irigasi kewenangan provinsi yang sudah ada rumah penduduknya, yang sebenarnya tidak diharuskan untuk ada rumah penduduk di situ, karena itu daerah irigasi induk primer banyak gitu. Jadi mungkin untuk SDA, untuk sumber daya air itu bisa untuk dimasukkan ke salah satu indikator juga itu, karena itu sangat penting, karena salah satu daripada persyaratan beberapa indikator persyaratan untuk RT/RW Kota-Kota Mobagu, untuk RT/RW perubahan Kota-Kota Mobagu. Mungkin demikian dari Dinas PUPR, dan mungkin ada tambahan dari teman-teman lain, disilakan. Demikian Pak. Baik, nelayan semua itu jalan. Bisa tidak dibuat jalan juga itu dari bahan plastik? Nanti lingkungan hidup yang produksi itu pabrik plastik itu jalan. Itu untuk mengurangi semua itu. Nah, kemudian ternyata syarat RTH itu harus 20%. Kota Mobagu baru 12%. Ini kerja keras ini untuk memenuhi ini karena lahan semakin sempit. Nah, mungkin dari PU bisa saja ke depan direncanakan namanya pembangunan ruang publik, mall dan lain sebagainya itu dibangun di bawah tanah. Bisa enggak? Seorang Karebosi dan Karebosi itu bikin mall, tapi di atasnya tetap lapangan itu, hijauan itu. Kota Mobagu bisa enggak? Ya itu harus dipikirkan ke depan itu.
Atau tetap dia pakai kaki-kaki panggung-panggung semua, pokoknya di atas nggak pakai seng, langsung dicor utuh, di atasnya ditanami rumput lagi. Ya itu green ekonomi semua itu, jadi jangan pakai seng lagi. Makanya saya bilang tadi berarti seng berpengaruh. Ada tanggapan dari Bu Dokter sebelum pindah ke SPP ya? Jadi sudah ada beberapa catatan, nanti sebentar saya akan berusaha untuk bisa memberikan list ya ke UKB, jadi kita akan sama-sama lihat. Jadi ada beberapa seperti yang tadi mungkin kita bisa masukkan ke sesuai RT RW ya, yang misalnya daerah edukasi primer sudah ada tempat duduk, lalu kemudian yang tadi ATH sudah harus dimasukkan, jadi dimasukkan, jadi masuk di bagian khusus, jadi masuk dari bagian PU di sana. Oke, sudah. Baru yang sudah kayaknya yang sudah dikomentari yang tadi materi. Oke, Dinas Kesehatan. Langsung saja Bu Dokter, ini berkaitan dengan kalau untuk kesehatan kayaknya ke harapan hidup. Kita di sini sudah di angka 70,98% data yang ada, dan memang ada kendala kita di Dinas Kesehatan. Memang kalau dilihat ketika penuh rumah sakit, berarti Dinas Kesehatan ada agak kerja keras dengan itu. Dulu di rumah sakit berpikir paling sudah beli untuk kenaikan PAD, dan pada saat dari Dinas Kesehatan berpikir orang supaya kunjungan ke rumah sakit itu kurang. Yang jadi masalah sekarang kunjungan itu naik. Kita sudah lakukan beberapa kegiatan, dan memang itu masih butuh lini sekuritas sektor, tidak hanya Dinas Kesehatan yang kemudian harus turun. Kunjungan puskesmas harus ditingkatkan. Dalam hal ini dari sisi preventif, pencegahan itu masih kurang. Kemudian kunjungan posyandu itu yang bisa jadi kendala kita sudah lakukan terus untuk pendekatan untuk bagaimana supaya meningkat. Sekarang kan masih, kalau Pak Kawan dan Bapeda berkaitan dengan stunting, itu yang sementara terus kita galakan untuk kemudian bisa turun. Dan memang untuk kita mungkin ke perilaku ya Pak, sama dengan dari Dinas Lingkungan Hidup. Contoh kayak DBD meningkat, berarti tidak hanya masyarakat kesehatan tapi ke masyarakatnya. Pemberantasan sarang nyamuk harus lebih ditingkatkan lagi. Nah itu yang paling penting, karena kita hanya bisa menyampaikan, mensosialisasikan, tapi dalam proses untuk bagaimana itu tidak terjadi kembali ke masyarakat seperti itu. Sehingga kita butuh lintas sektor. Mungkin masukannya terkait dengan ini Pak Kawan. Mungkin ada aturan khusus ketika kunjungan posyandu mungkin rendah, ada pun surat edaran itu menaikkan itu dengan dasar aturan itu. Kunjungan posyandu balita atau lansia itu kan kalau kita posyandu itu preventif, bagaimana supaya imunisasinya harus lengkap, seperti itu yang harus kita lakukan. Mungkin kalau dari sisi kesehatan mungkin Pak Kapan Bu Dokter cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kira-kira ada tambahan indikator nggak? Ini cukup atau kurang? Kalau indikator kita nggak banyak indikator yang ada ini. Kalau nggak yang ada kaitan dengan perubahan lingkungan ini. Kalau untuk sekarang sih, kalau menurut kami sih ini saja sudah bisa menjadi angka mungkin 5 medis. Kalau 5 medis bisa juga diganti dengan indikator. Kalau di sini kan kalau di rumah sakit sudah ya ada insinerator. Kemudian kalau di puskesmas itu pengangkutannya ada, pembiayaan pengangkutannya ada. Karena kalau skupnya puskesmas kecil, tidak terlalu banyak limbah medisnya dibanding dengan rumah sakit. Jadi kalau di puskesmas ada yang khusus. Itu yang mungkin bisa. Kalau ini
kira-kira indikator tingkat intensitas terjadinya epidemi penyakit menular gimana? Itu bisa sekali dimasukkan. Penting sekali kalau dari lingkungan juga. Dan tuberkulosis, epidemiologi. Tingkat terjadinya epidemi. Epidemi atau endemi? Epidemiologi. Epidemi penyakit menular. Itu kan dari lingkungan itu. Kebanyakan orang dengan poli. Itu jumlah atau apa itu? Intensitas terjadinya. Oh. Terjadinya KLA kan, KLB, Kejadian luar biasa. KB kan. KB. KB itu dibawa pulang. Siapa kayak Oke, baik, terima kasih Pak Sek. Dari Kominfo dulu. Ada Kominfo di sebelah apa? Betapa yang paling penting. Oh, tidak mengikuti dari awal kan? Nanti dulu. Kira-kira begini. Ini masalah green ekonomi hijau untuk mengantisipasi pemanasan global. Nah, ada berapa indikator, ada dari ekonomi masalah limbah, kemudian dari ketahanan pangan dari pertanian masalah pupuk kimia yang harus ditanggulangi, kemudian ada emisi dinas perhubungan, ada dari dinas kesehatan tadi masalah penyakit, dari segi masalah lahan bertambah, jalan menutupi ini air dan lain sebagainya. Nah, dari ketahanan pangan kira-kira apa? Indikator yang dimasukkan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh ketahanan pangan untuk mencegah pemanasan global ini? Makanan-makanan ini tidak beracun dan lain sebagainya kira-kira. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Maaf ini suara agak serak sedikit. Jadi di Dinas Ketahanan Pangan itu ada program kegiatan yang kemungkinan menunjang kajian green ekonomi ini, seperti ada kawasan pangan lestari yang itu digerakkan oleh kelompok-kelompok wanita, yaitu kelompok wanita tani dan kelompok wanita. Kelompok wanita di sini ada Dasar Wisma dan PKK. Modelnya bagaimana? Modelnya kami memberikan bantuan kepada salah satu kelompok, bantuan bibit tanaman, sayur, cabai, sayuran, cabai horti yang ditanam bukan di hamparan tapi dalam bentuk polybag, dan ada juga semacam greenhouse begitu Pak. Ada semacam greenhouse begitu. Pemanfaatan pekarangan. Jadi ditanam di halaman rumah ibu-ibu, ataupun kalau kelompok ada lahan yang khusus disediakan, misalnya lahan yang belum dipakai, lahan yang nganggur. Jadi di situ dibuatkan semacam greenhouse gitu. Di situ lalu bibit, kemudian dipindahkan ke polybag. Itu yang salah satu yang menjadi program kegiatan setiap tahun dari Dinas Ketahanan Pangan. Itu dibantu dengan pupuk juga? Iya, ada. Semua Pak diberikan, mulai dari bibit, pupuk pestisida. Pupuk apa? Pupuk kimia Pak, kalau merusak itu bukan ini yang tidak mendengar. Oh ini Pak, ya. Organik Pak, pupuk organik. Kebanyakan pupuk organik Pak. Yakin itu. Iya Pak, kebanyakan, tapi ada juga Pak yang masih karena memang menyeluruh Pak, seperti cabai, kalau nggak tahu pestisida kita cuma pakai pupuk organik, cepat bakrol Pak, di daun, dan akhirnya gagal produksi. Itu yang baru yang kedua Pak, ini yang mendukung ada program keamanan pangan Pak. Di situ kami itu ada PSAT, pangan segar asal tumbuhan. Ada 90 jenis pangan PSAT
yang kita tes baik di pasar yang ada, pasar 23 Maret, pasar Serasi, pasar 23 Maret, pasar Gembulan dan Puluhan Kecil. Nah di situ kita ambil sampel, kemudian di rapid test. Ada apa alat untuk mengetes apakah dia mengandung bahan kimia atau tidak. Itu baik buah, sayuran, ikan, mie, yang TSAT ada 90 jenis TSAT yang kita tes. Itu di program kegiatan setiap tahun. Sudah dilakukan? Sudah Pak, sudah. Kalau selama ini yang tahu di lapangan dari sekian banyak diperiksa itu diambil sampel, berapa persen yang dari organik tidak mengandung kimia dalam? Kalau ada persentasenya Pak, saya belum nanti mau tanya pertama. Tapi yang saya tahu Pak, yang banyak itu anggur ada mengandung bahan kimia. Baru ada juga cabai, sebagian cabai. Tapi yang paling banyak itu anggur Pak. Kalau tomat enggak Pak, tomat, sayur-sayuran segar kebanyakan enggak Pak. Tapi persentasenya kecil Pak. Jadi yang orang punya masih kecil persentase ini kandungan kimianya. Iya Pak. Tapi orang kan pakai pupuk kimia terus. Kok bisa ya? Yang paling itu Pak cuma anggur Pak. Kalau anggur sudah jadi dari luar itu Pak itu. Enggak yang pengawet lalan. Oh iya Pak. Untuk persentasenya Pak, karena yang pegang itu di dalam teman saya. Jadi saya nanti mau tanyakan ke berapa persentasi. Iya. Nah, jadi begini, saya potong. Nanti itu dijadikan rujukan. Oke. Untuk selanjutnya. Jadi nanti ambil patokan. Misalnya pemeriksaan pertama sekian. Nanti kan dilihat intensitasnya ada tak penambahan kimia atau menurun itu. Oke. Sambil melihat promosi sosialisasi di lapangan penggunaan non kimia dan. Ya itu bagian dari organik juga. Jadi orang akan melihat nanti tingkat intensitas kandungan kimia kan? Iya, kandungan kimia Pak. Apakah ambang batas atau memang? Kalau anggur pasti, karena mau kirim anggur ke luar negeri itu satu bulan begitu pasti. Pengawet. Ada lilin, ada lilin. Iya Pak. Jadi anggur jangan makan langsung karena ada lilinnya itu. Ada lagi? Iya Pak. Ya untuk sementara Pak itu dari Dinas Ketahanan Pangan. Terima kasih. Nanti kalau ada masukan nanti saya tindak lanjuti Pak. Jangan lama-lama masukannya. Baik, terima kasih. Kalau untuk bidang pariwisata Pak, sebelumnya terinformasi bahwa untuk kawasan strategis pariwisata beberapa waktu lalu sudah disesuaikan dengan RT/RW-nya untuk keperluan penyusunan perda RT/RW, baik itu dari delineasinya maupun titik koordinatnya. Itu juga untuk keperluan penyusunan perda Riparprov. Selanjutnya untuk pariwisata Pak, saya kira untuk pariwisata sama dengan dari DLH itu bisa masuk di pilar tata kelola karena ini menyangkut berkaitan dengan program peningkatan dan daya tarik wisata untuk peningkatan jumlah kunjungan wisata dan untuk pemasaran pariwisata, daya tarik wisata, destinasi dan kawasan strategis pariwisata. Di sini berkaitan dengan perilaku wisatawan di destinasi wisata. Di satu sisi, SDM pengelola pariwisata atau destinasi wisata itu harus tegas menerapkan aturan di destinasi wisata untuk menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Namun kita harus menghadapi berbagai macam karakter dari wisatawan yang akan mengunjungi destinasi wisata tersebut. Sementara dalam hal ini kita juga ada program pemasaran pariwisata. Pemasaran pariwisata ini artinya kita mempromosikan pariwisata dan pariwisata dan destinasi kawasan wisata strategis pariwisata yang ada di Kota Mobagu. Jadi mungkin itu salah satu juga
dilematis dari kami Pak. Tapi mungkin ini menurut kami itu bisa masuk di kata pilar tata kelola dokter. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Iya, berarti indikatornya juga sama dengan yang tadi, perilaku pola perilaku kan, mindset, caranya itu untuk ini. Kemudian ini mungkin nanti pengembangan wisata bernuansa ekowisata maksudnya, jadi kalau kita membangun tempat wisata bukan merusak alam. Bagaimana caranya membuat dia tetap orisinil begitu. Nanti wisata itu salah satu indikator kita yang menggunakan nanti. Jadi bukan mau membuat tempat wisata tapi ditutup dengan aspal apa yang tempat-tempat itu nanti salah satu itu. Kemudian perilaku orang yang datang itu, orang datang. Baik, Supermanto, Ibu dari barangkali dari Pak Kadis Perintah mungkin sudah bisa. Silakan. Ya. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Doktor yang saya hormati, Pak narasumber, Pak Kaban, teman-teman perangkat daerah yang sudah hadir. Pak Iwan boleh ditunjukkan yang program tadi, yang di Excel. Kalau saya lihat di pilar-pilar itu memang secara spesifik perangkat daerah dinas perdagangan koperasi dan UKM tidak secara spesifik di situ. Kalau Pak Kaman bilang tambah pilar, justru saya melihat sudah masuk semua. Ketika kita bicara perdagangan, kemudian bicara bisnis, usaha kecil maupun menengah, tentu sudah kita masuk di dalam. Ya. Tentu pertama, bagaimana kemudian kita menciptakan, kalau kita bicara perdagangan, maka ada pusat-pusat perdagangan. Dalam hal ini pasar. Kita punya pasar rakyat, dan tentu kita berharap pasar yang ada itu harus memenuhi kriteria yang ramah lingkungan. Nah, kita punya indikator-indikator, misalnya ada yang disebut sebagai pasar sehat. Alhamdulillah untuk 3 pasar yang hari ini dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangku, dari sisi pengelolaan limbahnya sudah ada. Jadi pasar Minggulang, pasar 23 Maret maupun pasar Peo Kecil itu sudah dilengkapi dengan instalasi pengelolaan air limbah. Tetapi juga kita masih terkendala juga dengan habit dari masyarakat kita. Walaupun kemudian sudah ada IPAL, buang limbahnya tidak disalurkan ke IPAL, dan ini juga menjadi kendala saya kira kita sebagai masyarakat negara berkembang, tantangan yang luar biasa ini. Dari sisi kemudian di wilayah pasar itu kita juga berharap sebagai pasar sehat, ya, penggunaan bahan-bahan kimia tadi juga bersinergi dengan perangkat daerah lain dan dinas Ketapang yang secara berkala juga melakukan uji terhadap komoditas-komoditas yang ada di pasar, terutama bahan pangan. Nah, ini juga tantangan juga bagi kita, karena produsen itu juga yang pasti orientasinya adalah keuntungan. Jadi ketika kita melakukan sidak, bisa saja kita tidak menemukan, karena kita tidak setiap hari melakukan sidak. Tapi pada hari-hari tertentu kita mendapatkan informasi ada yang barang-barang lain. Nah, untuk hal-hal seperti ini kembali lagi bahwa penegakan. Tetapi semakin kesini kita, regulasi yang ada justru agak mengesampingkan yang namanya punishment. Jadi yang dikedepankan adalah iklim berusaha. Kalau melihat aturan-aturan yang sekarang, semua ujung-ujungnya adalah sanksi administrasi. Nah, ini yang kendala sebenarnya. Ketika kita memberikan efek jerah, misalnya produk
pangan yang kemudian jika ditemukan bermasalah, misalnya dilakukan oleh dinas kesehatan, bahkan dilakukan oleh balai POM, sekalipun ujungnya tetap pada sanksi administrasi. Bahkan untuk naik ke misalnya pencabutan atau pemberhentian izin usahanya itu, kita juga harus melewati tahapan-tahapan yang selalu kita berupaya untuk tidak mematikan dari sisi dampak ekonominya itu. Nah ini kalau lihat di program ini bisa ke atas sedikit karena mohon maaf Pak Kaban di FGD pertama Bu Sekretaris yang hadir. Nah ini program yang ada di kami yang kemungkinan ada keterkaitan dengan green economy. Nah kita salah satu indikator kita ini, jadi kenaikan omset. Kalau kita bicara tentang prinsip ekonomi kan pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah ketika mau menjalankan prinsip itu, kadang-kadang yang green economy ini kita langkahi. Kembali lagi ke penegakan. Jadi misalnya kita menghindari bahan yang bersumber dari plastik. Tadi Pak Kawan bilang ada bahan yang kemasan yang bukan dari plastik justru bisa dimakan, tapi memang masih berbiaya tinggi. Contoh saja di retail modern di Indomaret, Alfamart itu sudah disiapkan kantong belanja yang ramah lingkungan. Tapi orang tetap orientasinya kan pada keuntungan. Kita mau beli kantong ramah lingkungan lebih mahal daripada kita beli kantong kresek. Padahal bahaya terhadap lingkungan luar biasa. Nah ini juga kembali kepada habit kita masyarakat. Nah ini yang kaitan dengan orang di Dinas Perdagangan, dan ini tentu kita terus memberikan edukasi. Bagaimana kemudian membuat produk-produk ramah lingkungan. Tapi memang kita tidak bisa hindari. Orang meminta supaya produknya itu punya nilai jual lebih, harus dikemas. Ujung-ujungnya dia harus kemas dengan aluminium foil yang ujung-ujungnya juga akan berpengaruh pada lingkungan karena lama terurai, ya, bahkan tidak bisa terurai. Nah ini kembali tentu kalau kami di dinas kembali lagi kepada kita mengedukasi sambil kita tentu menyiapkan punishment, menyiapkan regulasinya. Karena tidak sekedar kita mengedukasi, mengingatkan, kemudian kita tidak memiliki punishment, maka orang dia akan selalu memilih ya, mana yang lebih menguntungkan. Dan ini memang Indonesia kita yang kita punya mimpi yang besar untuk mengejar negara-negara besar, tapi orang penduduk sedikit, ya, yang diedukasi juga sedikit. Tapi kita tantangan yang tentu kita juga tidak boleh berhenti, dan ini yang menjadi kemudian kita harus berkumpul di tempat ini. Ya ke bawah pengendalian stabilitas harga kurang lebih sama, dan yang terakhir tadi terkait dengan ke bawah sedikit yang perlindungan konsumen. Ya ini ya kalau terkait dengan ini memang dia tidak secara real ya punya hubungan dengan green economy. Tapi paling tidak di sini kami mau memastikan tentang ukuran ya, tera ulang yang tentu ada kaitan dengan kemasan. Jadi ketika misalnya produk-produk itu dia bilang 1 kilogram, maka kita melakukan tera ulang.
Jadi ada yang disebut sebagai barang-barang yang sudah dikemas itu kita keluarkan lagi, kita lakukan dera atau bahasa kita timbang lagi apakah sesuai. Nah di sini juga kami mengedukasi untuk melakukan mengemas barang-barangnya itu sedapat mungkin menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Saya kira ini untuk sementara untuk bahan sharing kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sukormanto Pak Kadis. Jadi kalau mulai itu godok dari Pak Kadis ini memang mindset perubahan pola pikir masyarakat. Dan ini kita juga siapkan sebenarnya bahan-bahan ramah lingkungan. Nah, memang yang mau dipikirkan bagaimana supaya barang ramah lingkungan ini jadi murah sama dengan yang tidak ramah lingkungan itu. Kalau dulu di kampung orang beli ikan masih dibungkus dengan daun jati, sekarang tidak ada lagi, semua serba plastik. Istri saya sudah berusaha ke pasar bawa keranjang dari rotan itu dia kan, tapi di dalamnya juga dibungkus plastik juga semua. Jadi gimana ya? Setengah hati. Memang tuntutan. Baik, kita sudah mendengar semua dari seluruh SKPD. Kita akan mendengarkan dulu tanggapan balik dari Dr. EN. Setelah itu kita akan mendengarkan tanggapan dari Pak Dr. Peggy. Kami persilakan. Mungkin catatan utama dari saya, jadi kita akan menambahkan pilar tata kelola yang nanti akan berhubungan dengan beberapa perilaku, mengubah perilaku dari masyarakat. Nanti silakan sekali lagi dioperasionalkan oleh masing-masing perangkat daerah berhubungan dengan apa perubahan perilaku itu perlu tersedia dalam bentuk seperti apa. Baru sudah ada beberapa indikator dari Bapak Ibu yang saya masukkan. Mungkin kalau yang baru-barusan pasar sehat ya Pak, mungkin kita kasih masukkan langsung pasar sehat untuk kita dari pedagang perindustrian. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Iya, maksudnya pasar sehat itu apa yang diukur nanti? Indikatornya dari dinas kesehatan. Oh, dari dinas kesehatan. Oh, hasil uji kan dari dinas kesehatan nanti berarti. Ya, berarti Pak nanti ada berapa komponen apa yang mau diukur di situ kan, mungkin sanitasinya dan lain sebagainya kayak gitu. Iya, ada Permenkes nih. Permenkes termasuk barang-barang yang dijual di pasar diukur juga. Terkait sarana maupun barang-barang. Oh, berarti nanti juga dari pangan juga itu kan berpengaruh kan, ukuran tadi pangan yang sehat itu kan, itu masuk pasar sehat juga nanti itu kan. Oh, ya. Sudah. Berarti sudah ditahu apa nanti akan menjadi alat ukur. Kira-kira masih ada dari SKPD mau tambahkan? Dari Dinkes masih ada? Pariwisata, PU? Kominfo belum bicara tuh. Mohon maaf Pak Dr. Peggy, saya nanti pikiran tak adil. Saya harus. Dengan ekonomi, Kominfo mungkin lebih ke dukungan pemberitaan. Jadi nanti ada himbauan publikasi, jadi apa-apa nanti kerja-kerja yang sudah dilaksanakan oleh OPD Diskominfo mendukung lewat pemberitaan dan literasi. Seperti itu. Iya. Ini Kominfo penting sekali. Merubah perilaku itu adalah kadang-kadang tergantung juga intensitas, kuantitas penyampaian, diulang-ulang. Jadi websitenya Kominfo mesti mendunia, mempasar, menjalan, sampai petani. Iya, supaya mereka tahu semua sebenarnya itu harus diinformasikan terus menerus. Biasanya kan merubah perilaku masyarakat karena selalu disampaikan. Artinya hal-hal itu jadi dianggap memang betul-betul kewajiban dan pembenaran. Dianggap hal benar, hal salah saja kalau disampaikan terus menerus, ya dianggap jadi pembenaran itu. Sehingga itu tugasnya Kominfo
mulai hari ini sudah bisa digaungkan ini green economy ini, sudah bisa bikin konten-konten kalimat-kalimat bagaimana ke depan itu sudah harus digaungkan. Baik, barangkali kita dengarkan dari Pak Doktor. Silakan Pak Doktor. Boleh Pak, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mohon maaf karena tadi saya agak sulit mendengarkan secara jelas. Mungkin sekedar tanggapan saja bahwa pada intinya setiap perangkat daerah sebetulnya punya kaitan. Cuma memang dalam kaitan dengan kita mendukung, jadi kan ini green ekonomi yang akan kita kembangkan itu sebetulnya kan bagaimana kita mendukung RPD kita, begitu kan persoalannya. Sehingga paling tidak sebetulnya semua indikator yang berkaitan dengan langsung dengan green ekonomi, ya, baik di program kemudian indikator yang di bab kedua akhir itu yang kita akomodir, itu yang berfokus. Selanjutnya memang ada juga mungkin yang secara eksplisit tidak tercakup di situ. Ya. Saya mendengar dari di Dinas Info ya, kemudian dia menarik sekali karena dengan digitalisasi sekarang best paper juga itu kan juga termasuk termasuk juga bagian daripada upaya green economy. Jadi dengan adanya digitalisasi, sebenarnya itu mengurangi kertas. Kemudian ada banyak hal yang kita boleh menghemat dan menarik sekali karena bisa kita ukur itu. Kemudian contoh dari indikator yang sudah ada, misalnya mengenai pengolahan sampah, kita di situ bisa diturunkan beberapa indikator yang mudah diukur. Cuma ini kan perlu ada pengembangan, misalnya katakanlah kita tidak target untuk mengukur misalnya jumlah rumah tangga yang misalnya telah memilah sampah, misalnya ini kan yang sederhana saya kira ini yang mendasar. Jadi jumlah rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah ini kan juga menjadi sesuatu yang saya kira mendasar untuk kita masuk dalam green economy, terutama tentu di sini bagaimana kita katakanlah untuk membijaksanai katakanlah sampah plastik, sampah organik. Kemudian bisa saja mungkin kita tambah lagi jumlah keluarga yang mengelola sampah organik. Misalnya ini kan sebetulnya mudah, mungkin kita bisa turunkan sampai di kelurahan, ya, perlu. Tapi saya kira merasa. Kemudian semua yang akan kita kembangkan itu dia harus terkait juga dengan indeks ekonominya. Jadi di situ ada 3 pilar yang saya kira ini sebagian besar bisa kita turunkan. Tadi saya kira sudah jelas dari Bapak Dinas dari tadi yang punya kaitan. Misalnya industri ya. Industri ini dia yang paling banyak berkaitan dengan plastik. Ya. Jadi saya coba kirim lewat Dr. Ed ada satu video bagaimana misalnya ada pelepas dari apa itu kemudian dia digunakan sebagai misalnya kemasan. Jadi mengganti kemasan yang plastik misalnya, karena ini kan baru-baru ini termasuk kota IKN ya, sudah berkembang luar biasa sehingga tadi juga termasuk banyak permintaan mengenai plastik dalam kemasan. Jadi mungkin ke depan bagaimana misalnya industri ini
pastikan ya ada kemasan dan plastik itu bukan plastik. Jadi seperti itu ya. Dan karena ini kita pada sesi kedua ya, kita ada 3 sesi, 3 sesi mungkin juga kita sudah harus siap-siap misalnya untuk menghubungkan dengan program ya, tapi misalnya dokumen green ekonomi ini walaupun dia belum bersifat dinamis, tetapi paling tidak itu kita sudah harus berkaitan dengan program supaya dia betul-betul bisa diimplementasikan. Jadi kita lihat, kita ambil yang program-program yang ada itu, kemudian kita coba refleksikan bahwa betul-betul dokumen ini betul-betul memang akan mendukung RPD Kota Moabu. Jadi yang memang intinya salah satunya isu yang paling penting adalah mengenai green economy. Saya kira ini mungkin Pak kawannya dan teman-teman dan Pramdasiara yang lain atau yang mewakili ini mungkin akan saya sampaikan. Nanti saya dengan Dr. Rian mungkin akan membahas tersendiri untuk kita lagi kembangkan pada FGD ketiga. Ya. Dan Dr. Rian berusaha sekali karena dia dengan buka tutup kawan ya. Jadi sekarang masuk ke bawah baru tutup. Kalau kita bilang sebenarnya ada waktu berminggu itu baru cuma jika itu banyak biasa di udara, jadi kalau di darat kan terlalu bisa mampu kalau darat. Jadi saya ikut di model ini kan dia berkelok-kelok dan ini bisa mampu. Saya kira ini saya dari saya, terima kasih atas kesempatan pada saat ini dan mohon maaf karena memang saya bisa ke Kota Moabu karena jam 3:30 saya naik kapal ke Riau. Jadi ada Olimpiade dari Fakultas yang kita harus laksanakan paling lambat bulan ini harus selesai survei. Dan saya bertekad untuk sesi ketiga atau terakhir akan berusaha bersama dengan Ibu Dr. Rian. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doktor, luar biasa. Speaker apa yang disampaikan tadi Pak Doktor itu sudah semiliar dengan apa yang kami bahas tadi di sini. Sudah ada kaitan-kait, tinggal lebih dimodifkan nanti, lebih diolah nanti kami serahkan bagaimana bahasa akademiknya pada Pak Dr. Vicky dan Ibu Dr. EM. Memang ini buka tutup ini kadang-kadang membuat kita, otak kita kadang-kadang sudah susah mau pola pikir. Cuma kalau lewat podcast sebenarnya bagus juga karena di sana ada. Iya silakan Pak. Silakan. Dan lagi tren sekarang kan mengenai mobil listrik, beda motor listrik. Misalnya kalau Bapak sudah punya target misalnya untuk SPBU listrik, dan misalnya ada target itu kan juga banyak untuk green economy. Yang saya kira walaupun mungkin secara kewenangan tidak, tapi secara langsung dia bisa katakanlah masuk di persyaratan mungkin di PTSP misalnya. Jadi bisa PTSP dan termasuk perhubungan. Jadi ada misalnya katakanlah ada insentif menyangkut penyediaan misalnya SPBU listrik. Ini kan juga sesuatu yang sangat tren sekarang. Karena di ini dalam waktu dekat sudah akan beli mobil listrik. Jadi tinggal ke kota tidak masalah, toh. Tapi kita kurang tahu apakah tahun sekarang atau 5 tahun depan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Doktor. Nanti mobil listrik yang bermobil listrik itu bagian dari penyesuaian kita nanti. Mudah-mudahan bisa jadi realisasi karena memang budgetnya masih mahal untuk hal-hal yang berbau listrik ini. Mungkin ada yang terakhir dari Bu Dokter sebelum kita. Oke, mungkin saya sangat berterima kasih, luar biasa. Kita sedikit tapi banyak yang kemudian bisa kami bawa dan kami tulis nanti di kajian ini. Jadi
Jadi sekali lagi terima kasih buat Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang sudah berpartisipasi, karena memang terus terang kami bisa dikatakan kami hanya berusaha untuk berusaha kira-kira seperti apa, tapi kalau apa yang sudah disampaikan tadi benar-benar kira oh iya benar, gitu, dan bisa ditambahkan sudah banyak sekali indikator tambahan. Nanti memang jadi PR kami nanti bersama Babi kita akan pertama kita coba masukkan untuk pilihan mana dia, gitu ya. Tapi nanti kemudian kita bagikan dia lagi mana jadi utama dan kemudian mana yang menjadi pendukung. Tapi kita sudah sepakat bersama di FGD ini kita sudah tambah benar. Itu sudah merupakan bagian luar biasa. Istilah kata Kota Mobagu bisa menambahkan satu pilar tata kelola untuk memasukkan beberapa aturan daerah menopang green economy Kota Mobagu. Itu singkat dari saya. Sekali lagi terima kasih. Jangan marah karena memang saya harus mengejar, jangan sampai saya ditutup. Oke, maaf kalau saya dimarahin. Baik, terima kasih Ibu Dokter, Pak Dr. Peggy. Terima kasih kepada teman-teman seluruh SKPD yang hadir. Insyaallah kita akan ketemu di FGD ketiga ya. Ketiga nanti untuk penyelesaian perkara tambahan dan sebagainya untuk finalisasi. Karena Ibu Dr. Muidarwa Keuangan, maka sekali lagi terima kasih. Insyaallah seluruh kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Atas nama kita semua, tentu FGD ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar buru-buru kita foto bersama dulu. Bersama harus. Nah, kan. Kalau Pak Dokter sudah di screenshot tadi. Sudah. Boleh difoto juga begitu kan? Nanti layar di screenshot saja. Oh iya betul. Jempolnya Pak Dokter. Besar sekali. Oke, mantap. Jadi jangan marah, memang sekarang kita kalau butuh aja. Kemarin selama dulu ngomong DP dulu. Selamat orang kalau di Manado. Acara jangan sampai ke sini bangun.